Neraka adalah sebuah tempat di akhirat yang digambarkan sangat menakutkan, mengerikan, panas, dan penuh penderitaan. Neraka merujuk pada tempat siksaan bagi orang-orang yang semasa hidupnya melakukan dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, neraka dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan tingkatannya. Nama-nama neraka berdasarkan tingkatan dan penghuninya ini juga telah dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam hal ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya telah memberitahukan keberadaan neraka bagi manusia sesuai golongannya, yang mana dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 44-43 yang artinya, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 43-44. Nah, maka dari itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa tingkatan-tingkatan pintu neraka dan golongannya yang memasukinya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, neraka jahanam. Neraka jahanam merupakan neraka dengan tingkatan paling tinggi dan dikhususkan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Neraka ini memiliki dasar yang sangat dalam atau keadaan yang gelap dan hitam, sehingga disebut dengan neraka jahanam. Bukti dalamnya neraka ini dapat dilihat dari hadis Nabi yang dinukil dari Abu Hurairah. Berikut hadisnya yang artinya, kami dulu pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi SAW lantas bertanya, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Hadis riwayat Muslim. Nah, Al-Quran menjelaskan beberapa penghuni neraka jahanam ini. Di antaranya orang-orang yang berdosa besar, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang munafik, orang yang suka mengikuti langkah-langkah setan, hingga orang bakhil atau pelit. Keberadaan neraka jahanam salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 43 yang artinya, dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Selain itu, penyebutan neraka jahanam juga disebutkan dalam surah Al-Buruj ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Quran Surat Al-Buruj ayat 10. Dan selain itu dijelaskan juga bahwa orang-orang yang berada di neraka ini akan disiksa sesuai dengan banyaknya dosa selama di dunia. Tak hanya itu, calon penghuni neraka jahanam adalah orang-orang yang durhaka, munafik, kafir, dan selalu mengabaikan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diriwayatkan dalam surat At-Taubah ayat 68 yang artinya, Allah mengancam orang-orang munafik baik laki-laki dan perempuan serta orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, bagi mereka azab yang kekal. Kedua, neraka lahza. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, makna lahza secara bahasa adalah berkobar hebat dan menyala-nyala. Neraka ini masuk dalam tingkatan kedua dan dipersiapkan bagi mereka yang enggan mengikuti ajaran Rasulullah dan enggan bersedekah. Keberadaan neraka lahza diceritakan dalam surat Al-Ma'rij ayat 15-17 yang artinya, sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak, yang mengelupas kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 15-17. Selain itu, Syekh Al-Faridi rahimahullah mengatakan, lahza maksudnya adalah api yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar dalam kitab Al-Ain. Nah, neraka lahza ini adalah calon penghuninya, yaitu orang-orang yang mendustakan kebenaran, berpaling dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti jejak setan. Orang-orang ini adalah golongan orang paling celaka yang ada pada penghujung hidupnya. Ini disebutkan pada surat Al-Lail ayat 12-16 yang berbunyi, sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Ketiga, neraka Sakor. Neraka Sakor adalah neraka yang diciptakan khusus bagi orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, orang yang suka membicarakan keburukan orang lain, orang yang mendustakan hari pembalasan, dan orang-orang yang tidak menyantuni orang miskin padahal mampu. Neraka Sakor juga menjadi tempat kembali bagi orang-orang tersesat dan berdosa. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Muddathir ayat 42-46 yang artinya, apakah yang memasukkanmu ke dalam neraka Sakor ini? Mereka menjawab,
kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan dari pembalasan. Quran Surat Al-Muddathir ayat 42-46. Selain itu, masih dalam surah yang sama, dalam Quran Surat Al-Muddathir ayat 23-30 dijelaskan, yang artinya, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah merupakan sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Ini hanyalah perkataan manusia. Kelak mereka akan aku masukkan ke dalam neraka Sakor. Dan tahukah kamu apakah neraka Sakor itu? Neraka Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Quran Surat Al-Muddathir ayat 23-30. Keempat, neraka Hutamah. Secara bahasa, Hutamah mengandung makna hancurnya sesuatu. Hal ini berarti siapapun yang menjadi penghuni neraka ini akan mengalami kehancuran. Neraka Hutamah adalah neraka yang diciptakan untuk orang-orang yang senang berghibah dan mengumpat. Selain itu, calon penghuni dari neraka ini juga orang-orang yang suka mengadu domba dan orang-orang yang terlena dengan kekayaan yang sedang mereka miliki. Orang-orang ini menganggap bahwa harta adalah segalanya, padahal harta ini tidak berguna di akhirat jika tidak digunakan untuk berbuat baik. Hal ini juga disebutkan dalam surat Al-Humazah ayat 1-9 yang artinya, sungguh celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pastikanlah dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu? Yaitu api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api tersebut ditutup rapat atas diri mereka, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-9. Kelima, neraka Jahim. Arti kata Jahim secara bahasa adalah tempat yang panas sekali. Sebab itu neraka ini dinamakan dengan Jahim karena merupakan tempat dengan api yang besar di sebuah jurang atau lubang. Neraka Jahim adalah neraka yang digunakan untuk menyiksa orang-orang musyrik atau yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, neraka Jahim dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para pendustanya, pendusta ayat-ayatnya yang mendurhakainya, dan bagi mereka yang lupa dengan urusan akhirat karena disibukkan oleh urusan duniawi. Salah satu ayat Al-Quran yang menerangkan keberadaan neraka Jahim adalah penghuninya, yakni surat Al-Hajj ayat 51 yang artinya, tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka Jahim. Dan dalam surah lain juga dijelaskan yang artinya, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka Jahim. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 10. Dan dalam surat lainnya juga dijelaskan yang artinya, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat, dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 91-92. Keenam, neraka Sa'ir. Kata Sa'ir berasal dari rangkaian kata Sin, Ain, dan Ro yang memiliki makna menyala dan sesuatu yang berkobar. Neraka ini berarti api yang berkobar dan menyala. Neraka Sa'ir menjadi seburuk-buruknya tempat untuk kembali. Calon penghuni neraka Sa'ir adalah orang-orang yang mengabaikan peringatan, membantah tentang Allah tanpa memiliki ilmu pengetahuan, dan mereka yang menjadi pengikut setan. Neraka Sa'ir menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia yang tidak bayar zakat, membayar namun lebih sedikit dari yang seharusnya, memakan harta anak yatim, mendustakan hari kiamat, menentang dakwah Nabi dan Rasul, memakan harta yang bukan haknya seperti korupsi. Selain itu, neraka ini juga dihuni oleh orang-orang yang semasa hidupnya berbuat zalim, yaitu salah satunya dengan memakan harta anak yatim. Nah, neraka Sa'ir juga menjadi tempat bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menentang dakwahnya dari para nabi serta rasul. Hal ini juga disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 64-65 yang artinya, sesungguhnya Allah telah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong. Selain itu, dalam surah lainnya juga dijelaskan yang artinya, adapun orang yang catatannya diberikan dari belakang punggungnya, dia akan berteriak, celakalah aku. Dia akan memasuki neraka Sa'ir yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 10-13.
Dan dalam surah lainnya juga dijelaskan, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu api neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Ketujuh, neraka hawiyah. Menurut bahasa, hawiyah bermakna jatuh dari tempat yang paling tinggi ke tempat paling rendah. Artinya dapat dikatakan bahwa hawiyah adalah segala sesuatu yang tidak diketahui dasar atau keraknya. Disebutkan dalam banyak riwayat bahwa neraka ini merupakan tingkatan yang paling bawah atau tingkatan terakhir. Neraka hawiyah digambarkan sebagai jurang yang gelap dan dalam. Calon penghuni dari neraka hawiyah ini adalah orang yang memiliki sifat munafik semasa hidupnya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan bahwa orang munafik akan ditempatkan pada tingkatan terbawah. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Qari'ah ayat 8-11 yang artinya, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ia adalah api yang sangat panas. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 8-11. Selain itu, masih dalam hal ini, dalam surah lain juga disebutkan bahwa orang-orang munafik akan menjadi calon penghuni tempat penyiksaan ini, yang mana dalam surat ini dijelaskan bahwa yang artinya, sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 145. Nah, demikian penjelasan nama-nama neraka dalam ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran yang dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 43-44. Selain itu, mengenai pintu neraka yang jumlahnya 7 juga disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar, yang artinya Jahanam memiliki 7 pintu. Satu pintu diantaranya diperuntukkan bagi orang-orang menghunus pedang untuk umatku, yaitu umat Islam. Hadis riwayat Ahmad dan Turmudzi, dan sanadnya didoifkan oleh Syu'aib al-Anauth. Nah, hadis ini doif. Meskipun redaksi pertamanya sesuai dengan makna ayat surat Al-Hijr, ada sebagian buku tafsir yang memberikan rincian mengenai nama-nama pintu neraka yang 7 itu. Namun sayangnya, tidak ada bukti dalil yang mereka sebutkan. Dan dari penjelasan ini disebutkan diantaranya, pintu pertama namanya Jahanam, kedua Ladha, ketiga Sakor, keempat Hutamah, kelima Jahim, keenam Sa'ir, dan ketujuh pintu Hawiyah. Nah, istilah-istilah ini memang ada di dalam Al-Quran, namun sama sekali tidak ada hubungannya dengan nama pintu neraka. Dan di sisi lain masih mengenai hal ini, Ibnu Atiyah mengatakan, saya tidak menyebutkan keterangan mengenai jarak antar pintu, mengenai panasnya neraka, dan kondisi detailnya neraka, seperti yang umumnya disebutkan para ahli tafsir, karena keterangan semacam ini umumnya tidak ada sanadnya, atau tidak berdalil. Hal ini dijelaskan oleh ahli tafsir Ibnu Atiyah, yang dijelaskan dalam kitab Al-Muharrar Al-Wajiz. Tapi dalam hal ini, kita sebagai mukmin, kita hanya wajib mengimani hal gaib yang ada dalilnya. Karena masalah gaib, manusia tidak bisa meraba dengan logikanya. Cukup kita imani bahwa neraka memiliki 7 pintu seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Mengenai rinciannya, kita serahkan kepada Allah Ta'ala, karena hanya Dia yang maha tahu. Allahu a'lam. Dan demikian adalah pembahasan mengenai tingkatan-tingkatan pintu neraka dan golongan yang memasukinya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.